seringkali orang melawan itu kalah. Nah, salah satu sebab kekalahan orang yang melawan adalah ketika mereka tidak membuat barisan. Jadi yang terpenting buat kita adalah mari saling hormat pada posisi dan peran masing-masing. Dalam proses kerja perlawanan besar ini tidak ada superhero. Tidak ada pahlawan besar yang jasanya begitu besar, dia ada paling depan, tidak ada. Semua orang punya sumbangannya masing-masing, bahkan setiap orang yang berdoa di rumahnya dengan senyap. Jadi, rasa hormat di antara satu dengan yang lain, menurut saya itulah yang akan membuat semua orang gampang untuk berbaris. Saya ambilkan contoh. 5 partai yang kita harapkan itu kan bukan partai yang punya sejarah bermesraan begitu rupa kan? Iya kan? Kita kan tidak pernah membayangkan di masa-masa sebelum ini, Bu Mega sama Ustadz Salim misalnya, bertemu dalam pertemuan yang di dalamnya hanya ada senyum dan tidak ada ketegangan kan? Itu realitas politik. Tetapi ketika kemudian setiap kita bersepakat bahwa cinta kita pada tanah air dan keinginan kita untuk membersihkan sejarah pemilu 2024 menenggelamkan semua yang lain. Kenapa tidak? Pimpinan 4 partai yang lain bertemu di rumah Bu Mega gitu. Bu Mega paling sepuh. Bu Mega yang paling duluan melawan loh. Kita hormati dan seorang ibu. Jadi kalau dikasih jatah Bu Mega itu jatahnya 3. Ketua umum partai yang lain 1 kan, ibu, bapak, kan begitu. Tanya aja sama Ustadz sama Kiai. Sahih, betul. Hidup ibu-ibu. Itu yang disebut yang 5 itu berbaris. Tapi kalau yang 5, jangan gitu dong, cari tempat yang netral. Itu udah tanda-tanda mereka nggak bisa berbaris tuh. Datang ke rumah Bu Mega 4 orang itu. Iya kan? Pak Surya, ya kalah lah seniornya sama Bu Mega. Belum. Makanya kita omongin. Yang disebut mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran, ya inilah prakteknya kan. Kita tidak bisa ketemu dengan satu-satu, ya kita omongin di sini. Siapa tahu nyampe kan? Amin. Saya yakin nyampe. Bayangkan kalau itu terjadi, maka banyak sekali hal yang bisa terjadi. Nah, yang disebut berbaris juga di antara kita. Berbaris di antara kita juga penting, karena biasanya kita itu lebih senang berkerumun daripada berbaris kan. Berkerumun itu jumlahnya banyak, tapi satu dengan yang lain tidak saling terikat, tidak punya kesepakatan tentang agenda besar yang sedang diperjuangkan. Kadang-kadang tahu alamat, apa yang mau dituju, tapi nggak tahu trayeknya, gimana menuju ke alamat itu. Ya nggak akan sampai-sampai. Alamatnya palsu, kata. Ya penggemar Ayu Ting Ting. Jadi, ketika kita berkerumun sebesar apapun jumlahnya, berkumpul di satu stadion ratusan ribu, kalau keluarnya sebagai kerumunan, hasilnya itu bisa jadi kekalahan. Tetapi sedikit orang, ketika dia bersiap dengan barisan, saya kira itu lebih menakutkan buat orang seperti Jokowi. Jangan-jangan di kepalanya Pak Jokowi itu adalah, itu orang biasa berkerumun tuh. Biarin aja mereka teriak-teriak sebanyak itu. Kerumunan kayak gitu mah gampang, cincai. Bisa saya selesaikan, mari kita buktikan Jokowi salah kali ini. Jokowi salah tentang kita. Bahwa dia meremehkan kita. Bahwa dia menganggap kita tidak bisa berbaris. Bahwa dia menganggap kita marah padahal kita melawan. Menurut saya ini penting untuk diingatkan. Dan peringatan ini, ya terutama untuk diri saya sendiri, itu berlaku tidak hanya untuk pemilu 2024. Karena ini kontestasi panjang. Kalau nanti sudah ada takdir siapa yang menang, berdasarkan keputusan politik dan hukum yang resmi, kan kita tidak mungkin semua ramai-ramai pindah ke negeri lain kan. Loh, orang kita melawan begini karena cinta Indonesia. Nggak mungkin karena sebab itu kemudian kita pindah ke negeri yang lain kan. Tidak terbukti cinta kita. Maka menurut hemat saya, selepas ini siapapun yang jadi presiden dan wakil presiden, kita belum tahu siapa yang akhirnya ditakdirkan Allah ya. Dan belum selesai menurut saya. Maka menurut hemat saya,
sekalipun dia itu namanya Anies Baswedan misalnya, dengan Abdul Muhaimin Iskandar, sekalipun dia itu namanya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD misalnya, maka tugas kita adalah terjaga supaya ketika yang bersangkutan hilap di ujung kekuasaannya nanti, kita enggak semendadak sekarang ngelawannya. Ini kan perlawanan dadakan kan? Kita di prank 9 tahun kan? Terus kemudian tiba-tiba kita harus melawan dengan kekuatan penuh karena dia keluarkan semua kekuatannya gitu. Nah, jadi sebelum lanjut nih Ustadz, terakhir berkaitan dengan ini.